Oke, selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat, dengan bangga menyuguhkan info-info untuk kalian yang tidak menyesatkan, dengan didukung dengan pondasi di sini, dengan kesabaran, dengan fundamen, nggak ngasal ya. Kita sabar dikit tapi nanti cuan luber di depan mata akan indah pada waktunya, kita akan cuan semua. Para holder PP merapat 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 ya, kita fokus di PP. Sebelum membahas PP, kita akan bahas koin perak ya. Perak ini volumenya sudah mulai turun, hati-hati. Volume sudah mulai turun, harga juga sudah mulai turun, rankingnya sudah ke 34. Ini mirip koin yang dinamakan koin Repdau dan koin Lab yang kemarin sempat menjadi viral dan terjungkal habis-habisan jadi scam. 99,99%. Ini lagi bermain lagi di koin beat ya, koin perak apa koin beat. Hati-hati ya. Kalian yang berani pasang short silakan ngesot ke bawah, tapi risiko masing-masing tetap dior, tanggung masing-masing. Dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi ya, bisa membeli atau dower dagangan. Koin beat kalau kita short ke bawah ya takutnya dipam lagi, karena kita ngesot ya mereka akan lawan ke atas, lawan arus, karena ini koin lagi dimainkan seperti koin Lab dan koin Repdau. Hati-hati. Semalam sudah saya ingatkan jangan masuk di harga 170.000 semalam. Kalian masuk, kalian hari ini nangis sudah 150-an ribu. Dengan volumenya sudah mulai menurun, tanda-tanda koin ini akan menjadi koin yang tidak berjalan mulus semulus paha ayam, tidak akan mulus semulus paha sapi ya. Akan terjadi scam, bisa terjadi seperti koin Repdau yang mana peredaran suplainya baru sedikit dan masih terkunci, dan ini dipegang, dikuasai sama well. Hati-hati, kita harus jadi orang cerdas, jangan ngasal-ngasal ingin cuan dagangan. Emang tahu yang mau dipam ke atas, nggak tahu kan? Namanya koin ribuan koin. Begitu juga cara kita memilih pasangan juga harus hati-hati, karena pasangan itu ribuan orang yang siap kita pilih. Jangan sampai salah pilih. Kupu-kupu malam yang berkerudung berbahaya ya, hati-hati jangan sampai kena kayak Mas Bro. Oke, kita lanjut pindah ke koin PW. Koin PW sudah mulai dekik lagi 0,05. Histori sejarah mengatakan tahun 2023, tahun 2026 ini adalah titik bottom dan sudah mulai hijau merah, hijau dan merah ya. Itu yang terjadi, kita harus sabar, dan kita juga melihat BTCC-nya ngampret 59,02 masih tinggi. Bagaimana kita mau terjadi altcoin season? Sabar. Nunggu 50% muncrat ini Mas Bro ya. Karena ini masih 59,03, masih di onggrong-onggrong sama well ini, masih dimanipulasi ya. Tahun 2017 ada di 37. Untuk market cap dominan baru terjadi lonjakan terbang gila-gilaan. Tahun 2021 di 40% terjadi lonjakan pump besar. Ini diperkirakan nanti akan sampai ke 40 atau 48 baru akan terjadi altcoin season. BTCD siap koreksi. Saat ini pasenya fase koreksi di trendline yang bendera jengat, artinya tanda bearish dan sudah di kotak merah. Waktunya browser ke bawah, diperkirakan sampai di area yang biru paling bawah 48. Kita ambil di 50 saja sudah cuan luber. Kadang 55 aja kalian sudah tidak kuat ingin jualan ya. Kita harus yakin juga ini saatnya untuk masuk di mana saat murah harganya, karena ini harga yang sangat bottom menurut saya, dengan holdernya juga meningkat terus. Ya, kita harus sabar, dengan market cap masih di 20,7 triliun, naik sebesar 2%. Bukan koin yang ece-ece, rankingnya ratusan ribuan terlembar dari top CMC. PP termasuk koin yang brilian, masih bertahan di top CMC papan atas dan tidak pernah terlembar dari top CMC papan atas. Inilah koin brilian. Koin yang organik, murni berdasarkan holder dan komunitas yang sangat luar biasa, dan punya double komunitas, 2 guardian. Satu adalah dari komunitas internet The Block, yang kedua dari
komunitas kripto ini akan bermasa panjang, tidak hanya datang dan pergi sesaat angin-anginan, itu bukan. Ini adalah koin yang permanen seperti Shiba dan Doge karena sesuai BTC, kayak BTC, desentral, sesuai supply and demand ya. Naik turun, hal yang biasa. Yang penting harganya sudah mulai membaik, 0,05021 naik 2,5%. Mantap jaya tentunya. Kita harus yakin, yang mana kita lihat fear and greed-nya juga sudah mulai membaik sepanjang sejarah. Untuk kemarin di bear market aja masih di 15. Ini kemarin sampai ke 13. Betul-betul fear sekali. Bukankah saat longsor itu saat yang tepat untuk masuk? Bukan saatnya pump kalian masuk, salah besar. Yang mencurigakan, altcoin season index-nya ada di 46 naik. Yang mana PP lagi dipersiapkan dan sudah diajukan ke sekuritas untuk ETF-nya. Untuk ditinjau sampai akhir tahun. Apakah bisa di-ETF-kan? Secara matematika, secara data, PP sudah memenuhi syarat untuk di-ETF-kan. Bahkan Canary Capital yang mengajukannya. Kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Saya memprediksi 1 sampai 2 rupiah. Tapi kalian tetap riset sendiri. Karena dalam dunia kripto, investasi yang cukup berbahaya, maka risiko ditanggung masing-masing. Kecuali Martini Mardiah mau menanggung. Itu gak soal ya. Hati-hati untuk koin-koin beat ya. Kita sabar menunggu koin yang belum terbang. Jangan seperti tahun 2021 yang belum terbang masih nyusruk. Kalian jual, ngejar-ngejar yang sudah terbang. Yang sudah terbang kalian masuk kemudian dibanting sangkut. Kalian koin yang ditinggalkan tahu-tahu pam ya. Jadi saya masih fokus untuk di per-PP-an. Belum, malah saya targetnya 1 miliar koin. PP sekarang dikit lagi ya. Jadi kalau masuk sekarang seperti tahun 2024 di pertengahan tahun ya, harga kayak gini memblendware ya, kita masuk nanti order sell 01, 02, 03, 04, 05 secara bertahap ya, sekian persen 01, sekian persen 02, nanti akan secara otomatis akan terjual harga ketika sudah menyentuh. Kita tinggal duduk santai, tahu-tahu uang sudah masuk ke wallet kita. Kan merdeka toh. Yang merdeka sekarang kalau kita lihat PP itu kan ada yang sudah melebihi dari koin-koin real project. Selain PP yang ada akan pembakaran besar-besaran, katanya infonya di Cardano, mumpung harganya masih murah, juga kalian bisa masuk Polygon, ya bisa masuk koin Aster, ya koin Uniswap untuk decknya yang mahal-mahal, kalian bisa masuk BNB, Solana, tentunya Ethereum mumpung harganya lagi memblem murah sekali ya. Kita harus semangat, harus yakin, kita harus mampu ujian-ujian finansial, mampu sabar, mampu diuji kantong kita sampai nunggu bull clarity aset yang kelihatannya di Juli menjadi voting terakhir dan harus disahkan. Ya, stimulus harus turun dan pemangkasan suku bunga nggak tahu ini si Kevin mau dipangkas atau dinaikkan ini ya. Yang banyak berita-berita itu kadang-kadang ngaco lah, yang mana uang kan disedot ke SpeedX semua. Please, mata uang baru yang akan mengalahkan, mengguncangkan dolar, nggak semudah membalikan telapak tangan coy. Yang mana ketika Jepang mengalami goncangan yen turun, melemah, dolarnya terbang, dia minta suntikan dana dari IMF, tentunya dalam pengembalian hutang-hutang. Jepang juga masih dengan standar dolar, makanya tidak semudah itu dolar longsor. Itu omong kosong, sabar saja. Nanti waktunya PP PAM, di PAM sama Katram juga PAM. Mungkin itu aja info di siang hari ini. Karena saya bikin video agak cepat ini, karena nanti akan ada sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah yang sangat agung hari ini. Karena Jum'ah berkah, Jum'ah Kliwon yang terjadi 35 hari sekali. Mungkin segitu aja, tetap semangat, tetap yakin PP adalah koin brilian yang pemenangnya orang yang sabar, long invest, hold jangka panjang. Ibarat kita bermain maraton ya, ini belum final, masih dalam tahap start awal. Apakah nanti ada altcoin season? Bisa ada, karena dari tahun 2021 naik tinggi sejak Powell menaikkan suku bunga, ini belum ada BTCD yang turun di longsor sampai di bawah 50. Kita tunggu itu, mudah-mudahan turun dan market tahu-tahu tiba-tiba pam tergila-gila bisa juga. Karena ini sudah mulai kelihatannya mulai memainkan koin-koin
meme koinnya nggak jelas seperti beat, cedek bengek segala macam. Nanti kalau udah kenyang di koin A, B, C, D, nanti dia akan fokus koin-koin yang real project, koin-koin blockchain, dan juga nanti meme koinnya PP. Mungkin segitu aja. Tetap Tior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Saya harap tanggung jawab masing-masing dan Tior. Dan yang belum subscribe, kiranya untuk subscribe supaya Mas Bro semangat untuk bikin video yang sudah Mas Bro ucapkan. Banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.